Hai, balik lagi sama aku, si penakut yang suka cerita horor. Malam ini aku ada cerita nih, yang dikirim sama salah satu teman kita yang namanya Benny. Tapi ceritanya bukan Mas Benny yang alami, tapi bapaknya. Kita sebut aja namanya Pak Arman. Nah, Pak Arman ini atau bapaknya Mas Benny itu punya warung kecil di jalur menuju salah satu kawasan wisata yang letaknya di atas gunung. Dan kawasan wisata ini lumayan rame, apalagi kalau weekend atau musim-musim liburan. Tapi yang rame kan area wisatanya ya, kalau di jalurnya ya nggak selalu ramai, terlebih kalau udah malam atau sore. Apalagi kanan kiri warung itu bisa dibilang masih hutan yang sepi banget. Karena warung Pak Arman ini emang satu-satunya warung di sana. Ada sih warung lain tapi cukup jauh. Maksudnya di sini di kanan kirinya itu nggak ada warung lagi, dan jarak warung Pak Arman sama warung-warung yang lain itu cukup jauh. Dan disinilah pengalaman-pengalaman seru Pak Arman dimulai. Tapi untuk mempermudah ceritaku, tanpa mengurangi rasa hormat, kedepannya aku bakal panggil Pak Arman dengan sebutan Arman aja ya. Penasaran kan? Yuk, duduk yang nyaman, sama siapin cemilan. Dan pastiin kamu gak denger cerita ini sendirian. Hai, namaku Arman. Waktu kejadian ini, umurku udah kepala 4. Aku bukan orang pintar ya, bukan juga orang yang katanya sensitif sama hal-hal gaib. Aku cuma orang biasa, yang waktu itu lagi berusaha nyari nafkah. Karena aku emang punya istri dan 3 orang anak yang harus aku cukupi kebutuhannya. Jadi, untuk menghasilkan uang, aku buka warung kecil. Dan warung itu aku bangun sederhana banget. Cuma bangunan kayu yang beratapkan seng yang juga bekas. Di sana hanya ada satu ruangan yang aku taruh dipan kecil yang bisa aku pakai untuk tidur kalau lagi ngantuk banget atau kalau pas lagi nggak ada pelanggan. Di sampingnya ada satu kompor minyak tanah. Dan di bagian depan aku sengaja buat meja panjang dan bangku-bangku kayu sama etalase kecil buat naruh mie dan barang-barang lainnya. Letak warungku ini di pinggir jalan menuju kawasan wisata pegunungan. Jarak warungku ke rumah mungkin sekitar 20 menitan lah naik motor. Desaku ada di bawah, karena warungku ini emang ada di jalur naik menuju si kawasan wisata ini. Kanan kiri jalan itu hutan pinus. Kalau siang sih asri banget ya, dan rame juga sama kendaraan lewat. Apalagi kalau weekend atau musim liburan sekolah. Bukan hanya ramai, malah justru seringnya macet. Tapi begitu sore, suasananya kayak langsung beda. Dingin dan sepi banget. Tapi karena aku udah lama buka warung di sini, semua ya biasa aja sekarang. Ramainya aku terima, sepinya bisa aku nikmati. Dan sebenarnya aku bisa aja nih buka warung di atas atau di area wisatanya biar nggak sepi-sepi amat gitu. Tapi jujur, waktu itu aku nggak bisa bayar sewanya yang lumayan mahal menurutku. Sedangkan di sini itu gratis, hanya perlu izin ke perhutani setempat aja. Karena emang hutan pinus ini kan milik pemerintah ya. Dan lagi, alasan diperbolehkan juga aku buka lapak di situ karena di dekat situ ada semacam bangunan musola kecil yang sengaja dibangun perhutani untuk siapa aja sholat di situ. Nah, jadi ada musola. Makanya sekalianlah ada warung kecil-kecilan sekedar jual mie dan teh manis gitu. Dan ya emang biasanya orang mampir buat sholat lalu pesan teh anget atau mie rebus di warungku sebelum lanjut jalan. Dan semakin lama aku jaga di situ, aku juga mulai menyatu nih dengan suasana sepi di sana. Termasuk soal makhluk-makhluk yang juga ada di sekitar sana. Ya awalnya sih pertama-tama bersinggungan dengan mereka yang gak terlihat ini bikin aku jiper, takut dan sempet gak mau jualan juga. Tapi kembali lagi karena aku harus menafkahi keluargaku dan cari kerja lain juga susah. Ya udah, aku coba berdamai dengan mereka. Dan ini adalah beberapa kejadian agak serem yang aku alami selama jaga warung di pengkolan itu. Jadi musola milik perhutani ini jaraknya sekitar 10 meteran lah dari warungku.
Posisinya agak di belakang di samping warung. Karena emang ada lahan kosong juga buat parkirnya. Jadi bisa dibilang siapa aja yang ke musola itu, ya mobil atau motornya pasti parkir di samping warungku. Musolanya sendiri sederhana. Hanya ada satu ruangan berukuran 3 kali 4 meter. Jadi hanya cukup untuk 4-5 orang aja. Di sampingnya ada toilet kecil sekaligus tempat wudhu. Udah, gitu aja. Di sekelilingnya ya pohon-pohon pinus. Dan sehari-hari, musola itu cukup sering dipakai orang untuk sekedar istirahat maupun sholat. Karena emang lokasinya kayak di tengah-tengah gitu. Mau lanjut naik atau mau turun cukup jauh. Jadi buat yang mau ngeburu waktu sholat atau udah keburu capek, lokasi ini pas banget. Jam-jam rame biasanya sore, sekitar asar atau menjelang maghrib. Dan waktu-waktu itu banyak pengendara yang mampir untuk sholat bentar atau sekedar istirahat sebelum lanjut naik ke arah wisata atau balik turun gunung. Dan biasanya kalau musola lagi rame, warungku ikut kecipratan rezeki. Ada yang pesan teh manis, mie rebus, atau sekedar numpang duduk sebentar. Sampai suatu hari, aku merasakan keanehan. Jadi hari itu, aku lagi gak enak badan. Dari pagi, kepala berat banget. Badan juga pegel, dan tenggorokan itu rasanya kering. Awalnya sih aku gak mau buka warung nih, karena cuaca dari pagi juga gerimis, kayak mendung banget. Seolah ngedukung aku buat istirahat aja nih hari itu. Tapi dipikir-pikir lagi, kalau cuacanya lagi kayak gini, itu suka banyak justru yang mampir beli mie atau teh panas gitu. Jadi aku gak tutup warung. Berangkatlah aku menuju warungku yang ada di atas. Tapi gak kayak biasanya yang aku duduk di balik etalase sambil ngeliatin jalan. Hari ini aku memilih untuk masuk ke bilik kecil di warungku. Karena hari itu juga cukup sepi dan dingin banget. Tiduranlah aku sambil selimutan. Sesekali aku keluar kalau pas ada pembeli yang manggil. Gitu terus sampai sore. Dan seingatku sih hari itu cukup ramai, walaupun cuacanya gerimis terus. Nah, menjelang maghrib, aku kebangun. Bukan karena alarm, tapi karena aku dengar suara orang dari arah musola. Dan suaranya juga bukan cuma satu, tapi banyak kan. Jadi kayak rame gitu di samping musola. Ada suara orang yang ngobrol, ada yang ketawa-tawa, bahkan suara anak kecil juga ada. Kayak mereka ini rombongan bis atau minimal beberapa mobil lah. Dalam kondisi setengah sadar, aku langsung mikir, wah rame nih. Jadi refleks aku bangun, karena ingat lampu depan belum aku nyalain. Jadi walaupun badanku masih agak gak enak, aku maksain keluar. Nyalain lampu, terus nyalain kompor juga buat masak air. Karena pikiranku pasti habis ini banyak yang mampir. Gak lupa tuh aku siapin juga gelas-gelas di nampan. Waktu itu, aku masih fokus sama kompor dan siapin ini itu. Sementara suara dari musola gak berhenti, malah kayak makin jelas. Tapi anehnya, kok dari seramai itu gak ada satupun ya yang mampir duluan ke warung. Padahal masih gerimis dan udara juga cukup dingin. Apa mereka umpel-umpelan di musola? Tapi kayaknya gak mungkin. Karena kan musolanya kecil ya. Paling banyak musola itu cuma bisa muat 6 orang doang kalau buat sholat. Sampai akhirnya aku keluar nih, penasaran. Terus jalan pelan ke depan warung. Dan begitu aku berdiri di luar, semua suara gaduh yang beberapa detik lalu masih jelas banget aku dengar, mendadak sunyi. Sepi banget. Kayak misal kita nyalain TV terus dimatiin. Bener-bener cep, gak ada suara apa-apa lagi. Yang ada hanya tanah lapang yang kosong dan kabut tebal serta gerimis. Iya, semuanya hilang. Gak ada apa-apa. Mobil juga gak ada. Bis apalagi. Bahkan motor aja gak ada. Bener-bener sepi, gak ada siapa-siapa. Musola juga masih gelap karena emang belum aku nyalain lampunya. Jadi musola ini gelap dan kosong melompong. Saking sepinya, suara yang kedengeran itu cuma suara mendidih dari dapur dan detak jantungku sendiri. Padahal dengan kehebohan yang beberapa detik lalu aku dengar, minimal kalau bukan bis ya adalah 3 mobil. Tapi ini kosong. Wah, detik itu aku langsung merinding dan ngegigil. Cepet-cepet tuh aku masuk ke dalam warung. Badanku yang dari tadi udah gak enak, makin berat rasanya. Bahkan aku mulai mual-mual. Dan ini adalah pertama kalinya aku ngerasain kejadian janggal di sana.
kejadian kedua cukup lama dari kejadian pertama tadi. Mungkin sekitar 2 atau 3 bulanan lah. Ya sebenarnya sih kalau sekedar ada yang manggil, dengar suara ketawa-tawa, ada yang lempar-lempar kerikil, gitu sih cukup sering ya. Anggap biasa aja. Ya mereka iseng gitu. Terus prinsipku juga yang emang ya udah, selama aku nggak ganggu, harusnya mereka juga nggak akan ganggu. Jadi keisengan mereka aku anggap lalu aja. Sampai suatu hari, mereka itu kayaknya pengen ngasih tahu aku bentuk asli mereka. Jadi ceritanya, di warung itu ada satu kucing, betina, warnanya 3, putih, hitam, sama orange. Kalau orang bilang sih kucing kembang asem. Nah, aku nggak tahu ini kucing siapa, tapi aku nemuin dia di pinggir musola pas si kucing ini masih kecil. Jadi aku bawalah ke warung biar anget, karena aku lihat-lihat kok nggak ada induknya. Nah, sejak saat itu dia jadi kucingku. Tiap hari dia nemenin aku di warung. Paling banter ya main di sekitar musola. Pokoknya dia selalu ada lah di sana. Tidur juga di warung. Dan kalau aku tutup warung, dia tidur di kursi panjang yang ada di luar. Aku namain dia si Mila. Nah, hari itu tumben-tumbenan si Mila ini gak kelihatan. Dari pagi aku buka warung sampai nyaris aku tutup, dia juga belum kelihatan. Dicari di sekitar musola juga gak ada. Di sini aku mulai khawatir, karena kemana nih si Mila? Soalnya di sekitar situ juga gak ada warung lain. Kalaupun dia ke desa itu jauh banget jalannya. Dia udah makan apa belum? Apa jangan-jangan ketabrak? Aduh, udah kemana-mana tuh pikiranku. Karena walaupun mungkin menurut orang dia hanya kucing, Mila itu udah kayak anakku sendiri. Karena kan sehari-hari aku juga sama dia. Kalau dia sakit, aku yang ngerawat. Setiap hari juga aku kasih makan. Jadi ketika dia nggak kelihatan, aku tuh khawatir. Dan kebetulan hari itu cukup ramai. Pelanggan juga kayak nggak berhenti-berhenti, ada terus. Jadi aku nggak bisa nih bener-bener nyari Mila. Sampai akhirnya aku harus tutup warung karena waktu itu sekitar jam 11 malam. Nah, pas aku udah ngunci pintu, tiba-tiba aku dengar suara Mila. Tapi jauh, kayak dari arah musola. Awalnya aku pikir itu hanya perasaanku aja, tapi lagi-lagi aku dengar suara ngeong-ngeong. Dan ya beneran dari arah musola. Ya udah, aku ambil senter terus jalan ke sana. Walaupun lampu musola nyala, tapi suasananya agak remang karena emang cuma lampu 5 watt yang berwarna kuning. Mila, Mila. Wah, bener nih, si Mila. Mulailah tuh aku sorotin lampu senter ke segala penjuru musola. Tapi Mila gak kelihatan. Terus aku sengaja diem nih. Siapa tahu Mila ngeong lagi. Atau minimal kedengeran lah suara dia gerak. Tapi makin ditunggu, kok Mila gak kedengeran ya? Dan suasana malam itu kayak mendadak senyap gitu. Suara angin di sela-sela pohon pinus yang tadi kedengeran juga mendadak hilang. Dan udaranya itu dingin banget. Wah, gak enak nih perasaan. Ya udah, aku mau pulang aja. Tapi begitu aku mau balik badan, aku kayak ngelihat sesuatu bergerak di antara pohon pinus di belakang musola. Mila. Sepi. Tapi begitu aku balik badan, ada yang gerak lagi. Ya udah, aku cepet-cepet tengok. Dan kalian tahu apa? Di antara pohon-pohon pinus itu, aku ngelihat ada sesuatu yang berdiri. Wah, siapa tuh malam-malam? Pikirku sambil senter-senter sedikit ke arah si sosok itu. Dan setelah semuanya jelas, badanku langsung kaku, dingin dan gak bisa gerak. Karena sosok yang aku senterin itu pocong. Sosoknya bukan yang lompat-lompat kayak di cerita orang, tapi berdiri tegak. Mukanya gak jelas. Karena selain cukup jauh, setengahnya juga kayak ketutup bayangan pohon. Tapi walaupun mukanya gak kelihatan jelas, sosok itu udah serem banget. Kain kafannya udah gak putih lagi, tapi kusem kotor gitu. Ikatan-ikatan di badannya juga jelas banget. Dan bagian bawahnya itu kotor banget macam abis diseret ke tanah. Lagi matung gitu, tiba-tiba si Mila datang. Dia muncul dari belakang sosok pocong itu. Dia jalan perlahan ke arahku, terus usap-usapin kepalanya di kakiku. Dan usapan itulah yang nyadarin aku. Astagfirullahaladzim. Mila, ayo pulang. Astagfirullah.
Wah, cepet-cepet tuh aku gendong Mila, terus jalan terburu-buru ke warung. Dari belakang, aku sekilas kayak denger bunyi loncat-loncat. Bluk, 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 gitu. Wah, makin cepet lagi aku larinya. Sesampainya di warung, aku langsung duduk di kursi panjang. Sebenarnya pengen cepet-cepet nyalain motor terus pergi dari warung. Tapi kaki rasanya lemes banget, badan juga mendadak berat gitu. Untunglah suara bluk-bluk itu udah gak kedengeran lagi. Tapi ternyata aku gak berhenti gemetaran juga, masih lemes aja. Aku pikir kalau kayak gini terus aku pasti gak akan bisa nih pulang. Aku gak akan kuat naik motor. Dan lagi hujan. Terus hujannya itu bukan yang gerimis dulu tapi langsung deras. Ya udah, mau gak mau aku buka pintu warung lagi terus masuk ke dalam. Dan karena masih lemes aja, aku mutusin malam ini buat tidur di warung aja. Si Mila waktu itu juga ikut masuk ke dalam dan tidur di sebelahku. Gak berapa lama aku ketiduran. Terus aku gak tahu tepatnya jam berapa, aku ngerasa ada yang ngetuk pintu. Bapak, Pak, Setengah sadar aku bangun dan coba ngumpulin nyawa. Bapak, Pak. Wah, suara si Benny tuh. Mungkin dia nyusulin ke warung karena khawatir aku gak pulang. Bentar, Ben. Kataku sambil bangun untuk buka pintu. Tapi begitu pintu dibuka, gak ada siapa-siapa di depan pintu. Begitupun di sekitar warung. Padahal aku yakin banget barusan suara Benny manggil-manggil. Ben, Benny. Gak lucu, Ben. Jangan ngumpet. Sepi, gak ada suara maupun sosok Benny. Di situ aku mulai gak enak nih perasaannya. Apalagi suasana malam itu sepinya beda, kayak gak ada suara apa-apa. Jangkrik juga gak ada. Suara daun-daun ketiup angin juga gak ada. Bener-bener sepi banget. Udahlah tuh, aku buru-buru tutup pintu lagi. Tapi begitu aku masuk dan nutup pintu, tepat di belakang pintu atau di depanku, ada sosok pocong yang tadi aku lihat di hutan pinus. Bedanya, kalau tadi jauh, sekarang bener-bener di hadapanku. Bahkan aromanya aja bisa aku cium. Anyir, busuk, amis, aduh gak enak banget. Bagian muka sosok pocong ini emang gak kebuka. Jadi sepenuhnya ketutup kain kafan kusem gitu. Lengkap dengan tali-tali yang membelit di beberapa bagian tubuhnya. Tapi walaupun kayak gitu, tetap serem banget. Seketika aku merem, sambil baca-baca doa di dalam hati. Terus pelan-pelan aku ngomong gini. Aku nangkene orang ganggu. Orang rusak lan orang musik. Tadi tolong rasa ganggu aku. Nah, gak berapa lama pas aku buka mata, sosok serem itu udah gak ada. Hilang. Tapi sejak saat itu, entah kenapa aku jadi lumayan sering lihat sosok ini. Walaupun cuma sekilas-sekilas, entah itu di antara pohon pinus, di samping musola, atau bahkan di dalam bilik warung. Tapi ya karena gak ganggu, aku juga lama-lama biasa aja. Kayak ya udah, tak jarno. Dan di antara kejadian-kejadian ganjil yang lumayan sering, ada satu kejadian yang sampai sekarang masih aku ingat banget. Karena bukan keseremnya, tapi justru sedih. Jadi ceritanya, hari itu hari Sabtu. Dan seperti weekend-weekend biasanya, dari pagi jalanan depan warungku itu rame banget. Mau itu arah naik maupun sebaliknya. Gak berhenti-berhenti. Bahkan kadang ada macet-macet dikit. Dan biasanya, khusus weekend, aku sengaja tidur di warung. Karena emang biasanya 24 jam suka ada aja pelanggan. Nah, sekitar jam 11 malam, datang tuh satu mobil berwarna silver metalik parkir di samping musola. Lalu gak lama, ada satu keluarga yang datang ke warungku. Ada bapak-bapak, istrinya, serta 3 orang anak mereka. Wajah mereka semua itu kelihatan capek banget. Dan bahkan cenderung pucat. Mungkin mereka habis perjalanan jauh atau kejebak macet. Pak, teh manis 4 ya, sama Indomie. Kata si bapak. Ya udah, cepet-cepet tuh aku nyiapin pesanan mereka. Malam itu, aku ditemenin anak keduaku si Wildan. Tapi saat itu dia udah tidur di bilik dalam. Nah, selama aku nyiapin pesanan mereka, aku kadang sambil ngelirik ke arah keluarga itu. Karena jujur agak aneh, kayak mereka itu diem banget.
nggak ngobrol, nggak bercanda gitu. Ya awalnya sih aku pikir karena mereka udah capek banget kali ya, makanya lebih banyak diam. Jadi ya udah aja, aku nggak mikir aneh-aneh. Hanya aja, salah satu anak mereka yang paling kecil, yang mungkin masih berusia 2 tahunan itu nangis aja. Nangisnya pelan sih, tapi bukan nangis rewel, malah kayak orang lagi nahan sakit gitu. Badannya kelihatannya lemes banget, mukanya juga pucat dan mukanya itu keringetan. Waktu itu si ibunya ngusap-ngusap kepala anak itu. Tapi anehnya, si ibu ini kayak nggak tahu harus ngapain si anak. Jadi cuma diliatin, diusap keningnya, terus dielus badannya, gitu doang. Begitu juga dengan si bapak dan kakak-kakaknya si anak ini. Kayak ya udah, nggak coba ikut nenangin atau gimana, Maaf Bu, itu adiknya kenapa? tanyaku. Dan si ibu ngelihat aku sekilas, terus geleng-geleng pelan. Sementara si anak makin nangis. Terus suaranya itu bikin dadaku sesek. Karena entah kenapa aku jadi keinget anakku yang di rumah. Umurnya mirip-mirip, cuma anakku itu perempuan, sedangkan ini laki-laki. Nah, begitu semua pesanan siap, refleks aku inisiatif untuk nawarin gendong si adik ini. Siapa tahu mau dan berhenti nangis. Apa boleh saya gendong adiknya Bu? Biar ibu bisa nyaman makan. Dengar itu si ibu nengok ke aku dan matanya merah berkaca-kaca. Oh, kalau ibu keberatan nggak apa-apa Bu, nggak usah. Saya hanya kasihan aja adiknya nangis terus. Boleh pak. Ya udahlah tuh aku gendong. Nah pas aku gendong badan si anak ini panas. Kayak emang dia tuh lagi sakit. Terus anak itu kayak ngerintih sambil tangannya nyengkerem bajuku. Aku elus-elus tuh punggungnya, aku ayun pelan. Udah, nggak apa-apa ya, sama bapak dulu. Ibu lagi makan. Cup cup cup. Kataku. Pokoknya aku refleks ngomong gitu kayak emang aku terbiasa ngomong gitu ke anakku kalau lagi rewel. Dan di saat itulah si ibu yang lagi makan mie ini tiba-tiba nangis terisak-isak. Bukan nangis biasa, tapi kayak nangis yang sedih banget. Makasih ya pak, makasih banget, katanya. Dan makasih-makasihnya ini diulang-ulang terus sambil masih nangis. Iya Bu, nggak apa-apa. Saya juga punya anak segini. Emang suka manja, minta digendong Bu. Dengar itu, si ibu ini bukannya diem, tapi malah nangis makin keras. Kali ini bukan terisak-isak lagi, tapi udah nangis kejer. Kayak ngeraung-raung gitu. Wah, aku jadi bingung. Apalagi pas aku ngeliat ke arah suaminya dan anak-anak yang lain, mereka itu cuek aja, masih makan sambil diam. Jangankan berusaha untuk nenangin ibunya yang lagi nangis, nengok aja enggak. Aneh kan? Tapi ya udahlah, lagi-lagi aku gak mikir macam-macam. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian si anak yang lagi aku gendong ini tidur di tanganku. Bersamaan dengan itu mereka juga selesai dan mulai beranjak dari warung. Si ibu ini jalan ke arahku dan ngambil anaknya yang tidur sambil tersenyum. Makasih ya pak, katanya sambil berjalan ke arah mobil. Sementara itu si bapak berdiri sambil ngeluarin dompet. Berapa Pak semuanya? 30.000 Pak. Ini. Kata si bapak sambil ngasih uang 100.000. Sebentar kembaliannya Pak. Gak usah, ambil aja. Terima kasih sudah bantu nenangin anak saya. Wah, Pak, terima kasih. Ini tapi kebanyakan. Gak apa-apa. Alhamdulillah. Semoga tambah banyak rezekinya ya Pak. Hati-hati di jalan ya Pak. Kalau gerimis gini suka licin. Nah, detik itu si bapak yang tadinya mau jalan berhenti terus ngeliatin aku. Wajah pucatnya tersenyum tipis sambil ngangguk pelan. Tadi sore ada mobil masuk jurang Pak. Sampai sekarang belum bisa diangkat ke atas. Katanya sih rombongan dari Jakarta. Semoga para penumpangnya masih bisa diselamatkan ya Pak. Bapak hati-hati di jalan. Kataku lagi. Dan lagi-lagi si bapak ini hanya tersenyum sambil ngangguk pelan. Setelah itu beliau masuk mobil lalu mobilnya lanjut naik ke arah atas. Jadi sore itu emang ada kecelakaan. Dan dari sore proses evakuasi belum berhasil dilakukan. Karena emang mobilnya itu terperosok ke jurang yang lumayan dalam.
Ini emang cukup sering terjadi ya, karena selain medannya yang berkelok-kelok, kadang kalau hujan gini ya emang licin dan banyak pengendara yang belum kenal sama medannya. Tapi kejadian-kejadian tergelincir ke jurang gini tuh nggak selalu sampai parah banget atau ada korban jiwa ya. Ada sih yang sampai nelan korban jiwa, tapi kebanyakan ya cuma tergelincir aja. Tapi kali ini katanya si mobil yang naas ini lumayan parah dan terperosoknya itu ke jurang yang cukup dalam, sehingga diduga ada korban jiwa. Singkat cerita, malam itu berlalu cukup ramai. Apalagi beberapa kali mobil polisi dan ambulan juga lalu lalang di jalan depan. Dan warungku juga ada aja yang mampir. Sekitar jam 3-an, ada sepeda motor yang masuk ke area lapangan. Terus bilang kalau mobil yang tadi sore kecelakaan itu udah berhasil dievakuasi. Dan untuk sementara, mobilnya itu akan ditaruh di samping musola juga. Karena area tempat warungku itu emang bisa dibilang lumayan lapang. Nah, bener aja. Gak lama, ada sebuah mobil minibus berwarna silver yang udah sangat rusak keadaannya. Mobil itu diderek masuk ke area lapangan. Disusul dengan 2 buah mobil ambulan juga. Nah, pas mobil ini lewat di samping warungku, aku kok kayak ngeh ya sama mobil ini. Kayak pernah lihat. Ya bukan warnanya yang unik atau apa, tapi karena ada salah satu tanda yang aku inget banget. Jadi di bagian kaca belakangnya itu ada stiker-stiker gambar keluarga gitu loh, yang biasanya ada bentuk ibu, bapak, sama anak-anaknya. Nah, aku inget banget sama gambar ini, karena aku lihat gambar ini tadi malam. Dan ya sama, ada gambar ibu, bapak, 2 anak perempuan, dan 1 anak laki-laki kecil. Di sini aku udah deg-degan banget karena aku kayaknya gak asing sama penumpang mobil ini. Dan aku makin lemas saat ngeliat ada 1 poluan yang turun dari ambulan. Poluan ini gendong anak kecil berumur sekitar 2 tahun. Bagian kepala si anak ini diperban dan ada cairan merah di salah satu sudut kepalanya. Ya Allah, ini tuh anak kecil yang tadi malam aku gendong, aku tenangin. Wah, aku makin gemeter. Pas salah satu polisi cerita kalau di mobil itu ada 5 penumpang dan hanya anak kecil ini aja yang selamat. Sementara ayah, ibu, dan 2 kakaknya meninggal. Akhirnya setelah mencoba menenangkan diri beberapa saat, aku pun memberanikan diri melihat foto jenazah yang ada di HP polisi itu. Dan aku makin lemes. Karena itu adalah satu keluarga yang tadi aku layani makan mie dan minum teh manis. Bahkan senyum lembut si bapak dan tangis sedih si ibu aja masih aku inget banget pas aku gendong anaknya tadi. Jadi yang tadi datang ke warungku itu sebenarnya arwah mereka. Wah, aku bener-bener masih ngeblank dan masih belum bisa mencerna semua ini. Apalagi setelah dipikir-pikir, sekarang aku tahu kenapa di antara mereka berlima tadi yang kelihatan bersuara itu hanya si adik. Itu karena ya hanya si adik yang masih bernyawa. Ya Allah, jujur ini emang gak masuk akal ya, tapi aku ngalamin sendiri. Dan saat aku raba uang 100.000 yang tadi dikasih si bapak itu, ya beneran uang 100.000. Uangnya bahkan masih aku kantongin. Dan itu beneran uang ya, bukan daun atau apa. Mau gak percaya gimana, percaya juga ya gimana. Apalagi keluarga itu kan datang ke warung jam 11 malam. Dan kebetulan hanya mereka yang mampir. Jadi otomatis gak ada saksi lain yang bisa nguatin aku kalau mereka itu beneran datang. Yang padahal kenyataannya mereka ini kecelakaan dari jam 6 sore loh. Dan baru bisa dievakuasi jam 2 dini hari. Jadi yang datang ke warungku jam 11 malam itu siapa? Wah, saat itu aku bener-bener syok dan kaget. Tapi bukan takut atau gimana-gimana. Justru dadaku sesek banget dan sedih. Apalagi pas ngeliat si anak laki-laki 2 tahun yang saat itu tidur di pangkuan ibu poluan. Jujur, kejadian ini tuh bikin hatiku berat selama berhari-hari. Dan bahkan aku sampai tutup warung kurang lebih 3 hari full. Waktu itu aku hanya berpikir untuk menghabiskan waktuku sama anak-anak dan istriku. Gak tahu kenapa aku jadi ngebayangin gimana posisiku kalau jadi si bapak yang korban kecelakaan itu. Karena kan kedatangan mereka ke tempat wisata ini pasti karena ingin bikin seneng anak-anak ya. Ingin menghabiskan waktu sama mereka. Tapi malah berakhir tragis. Jadi aku hanya ingin bersyukur masih bisa bareng anak-anak dan istriku. Bersyukur masih dikasih kesempatan hidup. Selesai.
Wah, Mas Beni, terima kasih banget ya ceritanya. Semoga Mas Beni, Pak Arman, dan keluarga selalu diberi kesehatan, keberlimpahan rezeki, dan rasa syukur. Aku terharu banget dengan ceritanya. Serem, tapi sedih. Pokoknya terima kasih banget lah. Buat teman-teman pendengar setiaku, hai, aku sehat banget nih. Kalian apa kabar? Makasih ya, selalu hadir. Dan buat yang baru nemu channel ini juga terima kasih videonya sudah diklik. Selamat datang di channel aku, si penakut yang suka cerita horor. Buat kalian yang mungkin punya cerita serem yang mau dibagi dan aku bacain juga, boleh kirim ke alamat email ini. Kalau kalian gak mau ketinggalan pas aku upload cerita, boleh banget klik tombol subscribe. Dan boleh banget juga klik tombol like-nya, agar aku makin semangat ceritain hal-hal serem ke kalian. Kalau kalian gak mau ketinggalan pas aku upload cerita baru, boleh banget klik tombol subscribe. Sehat-sehat terus ya semuanya. Sugeng dalu.